Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Muhammad Hafid bin Yusuf Al-Jufri dari Solo. Masya Allah. Alhamdulillah dipertemukan dengan beliau. Saya termasuk penikmat tulisan antum di Facebook. Terima kasih. Jadi komentar-komentar wartawan itu Anda tahu di situ. Tadi yang antum paparkan itu lebih ke arah khilaf di masalah internal kaum muslimin itu sendiri. Masalah kaum muslimin itu internal. Nah, khilaf itu berarti seakan kita sekarang itu melakukan sesuatu mabniun ala dhon. Karena ada yang benar, ada yang salah. Ada yang benar, ada yang salah. Ini wajib, ini tidak wajib. Ini sunnah, ini tidak sunnah. Kaum mustasyrikun, orang-orang orientalis, mereka akan mengatakan bahwasanya kaif antum taf'alun al-asya' mabniyatun 'ala Allah. Itu yang pertama. Kalau kita lebih tarik kepada hal yang ekstrim lagi, itu ke masalah nusus syariah. Karena anak ashab sunnah, anak ashab Mustawa 3, ashab sunnah qaulunha di Jami'atul Ahqaf, mereka akan lebih ekstrim lagi ke masalah nusus syariah allati ta'allaq bil hadits. Wa tashihu wa tad'ifu hadits hada amrun dhanni. Inda kada sahih wa inda kada dhaif. Sahih. Nah, ini menjadi menjadi Motif. Menjadi motif Al-Qur'aniyun. Mereka tidak mengambil hadis karena di situ ada potensi dhon gitu tadi. Nah, bagaimana menjawab kaum mustasyrikun, orientalis dan Qur'aniyun yang menganggap kita orang ini yaf'alun atau naf'alun al-asya' mabniyatan 'ala dhon. Dan dari mana itu dhon itu tadi mansya'uha an khilaf. Bisa mendengarkan. Terima kasih. Masya Allah, saya memang banyak melihat orang-orang Solo itu pandai-pandai ya. Masya Allah. Tapi saya tetap menikahnya dengan orang Semarang. Yakni tadi beliau ini sedikit mengkritik saya. Habib ini berbicara tentang khilaf internal. Tidak sebenarnya. Kalau anda memperhatikan muhadharah saya, khilaf pertama yang saya katakan adalah khilaf alal ma'lum minadin bid-darurah, bukan internal itu. Itu eksternal antara muslim wa ghairul muslim. Barahimah laisu muslimin, falasifah laisu muslimin. Anda khilaf dalam al-ma'lum minadin bid-darurah itu antara Islam dan tidak Islam. Terus jawaban antara masalah hadis, bahwasanya hadis itu dhon. Memang di situ saya rasa ada semacam maksud daripada Allah untuk menjadikan hadis fi mardabatid dunun. Kenapa? Karena Allah tidak meminta kepada Anda untuk yakin. Kenapa? Karena hadis rata-rata itu mas'alatun amaliyah. Yang ada dalam hadis masail amaliyah majority ya. Anda melihat Sahih Bukhari, masalah amaliyah, musaqah. Apalagi masalah syurutul nikah, arkanun nikah, apakah perlu wali atau tidak perlu wali, perlu syuhud, tidak perlu syuhud. Semuanya itu adalah masail amaliyah. Hatta, tengok ya. Hatta hadisnya, semua hadis mutawatir tetap dhon daripada aspek dalalahnya. Itu dia, tidak ada masalah. Memang itu yang diminta oleh Allah. Allah mengatakan kepada manusia tidak perlu yakin. Karena masail-masail yang berkaitan dengan amaliyah tidak bisa yakin. Dan susah untuk yakin. Di situ letak rahmatnya Allah. Malah kalau kita memaksa hadis untuk yakin, sokbah. Tapi hal-hal yang berkaitan tentang mujma' alaihi dan maklum minadin bidharurah pasti yakin. Yang berkaitan dengan amali pasti dunun atau cukup dunun. Kalau ada yakin tidak ada masalah. Jadi mempertanyakan legitimasi dunun, saya rasa itu bermasalah. Karena memang ada dalil di dalam Al-Quran yang menjadikan don hujjah. Kalau ibaratnya Minhajul Wusul itu apa tuh? Ada di awal-awal Minhajul Wusul itu mengatakan
ad-dalil maktu'un bihi wa dhannu fi tariqihi. Bahwasanya kita meyakini ini adalah dhon. Tapi ada dalil-dalil di dalam syariat yang mengatakan hatta dia itu dhon tapi dia itu hujjah. Dia itu apa namanya? Hujjah. Tidak ada masalah. Bahwasanya kalau memang ini tashih wa tad'if itu dunun, kita nusalim itu adalah dunun. Masalah furu'iyah dunun, memang dunun. Apakah mesti? Ini pertanyaan dakik. Apakah mesti masail furu'iyah itu yakin? Apakah mesti hadis untuk diterima menjadi hadis itu yakin? Tidak. Disitulah letaknya rahmat Islam, bahwasanya perkara yang beberapa perkara dan majoriti perkara amaliyah diterima walaupun itu hanya sampai martabatud dunun, menghilangkan dunun daripada syariat qadhun fi nafsi syariah. Wallahu alam.